Sebelum menonton jangan lupa di-subscribe ya. Tribunjateng.com. Usulan perdamaian Rusia-Ukraina yang diusulkan Indonesia dan disampaikan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, ditolak oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov. Prabowo Subianto mengusulkan gencatan senjata yang diikuti dengan demilitarisasi dan sejumlah poin lainnya. Oleksiy Reznikov menilai isi proposal itu aneh dan terkesan pro-Rusia. Saya akan berusaha bersikap sopan. Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia, kata Oleksiy Reznikov. Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023, kami tidak membutuhkan mediator ini untuk menyarankan rencana aneh seperti itu sebelum Rusia diusir dari Ukraina. Lanjutnya, dikutip dari Financial Times, komentar Menhan Ukraina ini menyusul penolakan serupa dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko. Nikolenko mengatakan, Rusia telah melakukan tindakan agresi dan menduduki wilayah Ukraina. Menurutnya, proposal gencatan senjata apapun hanya akan memberi waktu pada Rusia untuk memperkuat militernya. Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di sana, katanya. Di wilayah pendudukan, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Rusia sekarang berusaha dengan segala cara untuk mengganggu serangan balik Ukraina. Lanjutnya, meski menolak rencana perdamaian dari Indonesia, Oleg Nikolenko mengatakan negaranya menghargai perhatian Indonesia. Kami menghargai perhatian Indonesia terhadap masalah pemulihan perdamaian. Indonesia harus menandatangani formula perdamaian Presiden Volodymyr Zelensky, katanya. Pidato Prabowo soal proposal perdamaian Rusia dan Ukraina. Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan rencana perdamaian untuk Ukraina dan Rusia melalui pidato di acara Dialog Shangri-La, konferensi pertahanan tahunan di Singapura. Saya mengusulkan agar Dialog Shangri-La menemukan cara deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian, kata Prabowo. Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023, dikutip dari Financial Times. Prabowo membagikan rencana multi-poinnya. Ia mengusulkan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Kemudian, diikuti dengan pembentukan zona demilitarisasi antara garis depan saat ini, misi PBB, dan referendum wilayah yang disengketakan. Komentar Uni Eropa. Selain Ukraina, Uni Eropa juga mengkritik proposal perdamaian yang diajukan Indonesia itu. Mereka menilai, proposal yang diajukan Indonesia sama seperti penyerahan wilayah Ukraina pada Rusia. Perwakilan tinggi UE untuk kebijakan luar negeri, Josep Borrell, berbicara langsung setelah Menteri Pertahanan Indonesia berpidato. Ia mengatakan harus ada kedamaian yang adil, bukan kedamaian penyerahan diri, dikutip dari Reuters. Kita perlu membawa perdamaian ke Ukraina. Tetapi itu harus menjadi perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan, kata Borrell, mengomentari usulan Indonesia. Prabowo, Indonesia bersikap netral. Prabowo mengatakan Indonesia tidak berusaha memihak. Siapa yang benar atau salah dalam perang itu? Dia menegaskan kembali, bangsa Indonesia memilih di PBB untuk menentang invasi Rusia, dikutip dari AFR. Namun dia mengatakan penghentian permusuhan dalam konflik itu penting, menyebutkan daftar negara-negara Asia dan Afrika yang telah menderita akibat perang dalam beberapa dekade terakhir.
Itulah berita terkini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar tidak ketinggalan beritanya.